Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas 10 permasalahan 2 kalimat syahadat Islam. Seseorang yang ingin masuk Islam atau menjadi mu'alaf akan terlebih dahulu diwajibkan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan ustadz, ustazah, kiai, atau pemuka agama Islam. Kedua kalimat syahadat itu adalah kalimat pertama, asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Kalimat kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang artinya dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan atau Rasul Allah. 2 kalimat itu jika disatukan artinya saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul atau utusan Allah. Sekarang akan dijelaskan 10 permasalahan mengapa 2 kalimat syahadat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara logis dan rasional, serta bisa disebut sebagai kesaksian palsu. Pertama, asyhadu dalam bahasa Arab artinya bukan bersaksi. Jika Muslim mengklaim bahwa asyhadu adalah bersaksi, maka muncul pertanyaan, siapa Muslim atau orang Islam yang pernah menyaksikan Allah atau Tuhan sesembahan mereka? Asyhadu dalam bahasa Arab seharusnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi percaya atau menyatakan keyakinan. Saksi dalam bahasa Arab adalah syahidun atau syuhada. Mati di medan pertempuran disebut syahid, sedangkan kematiannya namanya syahada. Kedua, bagaimana Muslim bisa bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan atau ilah atau Tuhan, sementara Muslim tidak pernah melihat dengan mata kepala sendiri keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala alias Allah SWT. Orang-orang di belahan dunia lain sebelum kemunculan Islam pada abad ke-7 Masehi sudah percaya dengan Tuhan atau ilah atau sesembahan mereka sendiri. Tiga, bagaimana Muslim bisa bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, sedangkan orang-orang Muslim tidak pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri pengangkatan Muhammad sebagai utusan atau nabi oleh Allah? Muncul pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Buktinya apa? Muhammad adalah utusan Allah.
surat pengangkatannya mana? Di mana Allah mengangkat Muhammad sebagai utusan atau nabi? Kapan Muhammad diangkat sebagai utusan atau nabi oleh Allah? Bagaimana cara atau mekanisme pengangkatan Muhammad sebagai utusan atau nabi oleh Allah? Keempat, Muslim mengklaim Adam, Nuh, Abraham atau Ibrahim, nabi-nabi Israel, raja-raja Israel, hingga Yesus Kristus atau yang mereka sebut Isa Al-Masih, semuanya adalah Muslim atau orang Islam. Muncul pertanyaan, apakah Adam hingga Yesus Kristus atau mereka sebut sebagai Isa Al-Masih mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai bukti mereka beragama Islam atau mereka menjadi mu'alaf? Kelima, Muslim mengklaim percaya pada Tauhid atau Tuhan yang Esa atau Tuhan yang satu. Namun dalam kenyataannya terjadi dualisme, di mana di satu sisi Islam atau Muslim percaya Allah yang diajarkan oleh Ibrahim atau Abraham, namun di sisi lain juga percaya pada Allahu atau Tuhanhu atau Dewa Hubal yang merupakan Tuhan atau Dewa atau sesembahan Bani Quraish dengan simbol bulan sabit. Seruan Allahumma dan Allahu Akbar adalah panggilan terhadap ilah atau Tuhan atas sesembahan orang-orang Bani Quraish. Keenam, Tuhan yang dipercaya Abraham atau Ibrahim adalah Tuhan El atau Al, yakni Tuhan monoteisme. Hal ini berbeda dengan Ilah atau Tuhan atau Dewa Bani Quraish, yakni Tuhanhu atau Hubal atau Dewa Bulan di Ka'bah yang mengambil bentuk atau simbol lingga yoni. 7. Dalam pandangan Islam Sunni, sosok Muhammad tidak boleh digambar atau dilukiskan. Lantas timbul pertanyaan, bagaimana Muslim bisa mengetahui bahwa sosok itu adalah Muhammad atau orang lain? Bagaimana mungkin Muslim mau mengenali sosok Muhammad kalau tidak pernah ada gambar atau lukisannya? Kalau gambar atau lukisannya saja dilarang, bagaimana bisa Muslim memberikan kesaksian akan keberadaan Muhammad itu sendiri? 8. Sampai saat ini tidak ada bukti historis atau sejarah yang menunjukkan bahwa dua kalimat syahadat telah dirumuskan dan diucapkan pada zaman Muhammad. Rumusan pengakuan akan keesaan Allah dan kerasulan Muhammad dalam satu paket kalimat syahadat tidak ditemukan dalam kitab Al-Quran.
Bagaimana dengan orang-orang yang dianggap muslim sebelum dua kalimat syahadat diformalkan dan diciptakan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan? Apakah orang-orang yang hidup pada zaman Muhammad yang tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat bisa disebut sebagai muslim atau orang Islam atau mukmin? Orang-orang yang tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, apakah mereka akan masuk di surga Allah SWT? 9. Sholat 5 waktu baru dipraktekkan pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang berkuasa antara tahun 685 hingga 705 Masehi. Di dalam sholat 5 waktu, orang-orang Islam atau Muslim mengucapkan dua kalimat syahadat. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang tidak melakukan sholat 5 waktu pada zaman Muhammad bisa disebut sebagai muslim atau orang Islam atau mukmin? 10. Muslim menyatakan bahwa Islam mengajarkan ajaran tauhid, yakni percaya pada satu Tuhan atau Tuhan yang Esa. Namun, kata tauhid sendiri ternyata juga tidak ada disebutkan dalam kitab Al-Quran. Istilah tauhid baru muncul sekitar 200 tahun setelah kematian Muhammad. Istilah tauhid diperkenalkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi yang hidup antara tahun 835 hingga 910 Masehi. Ia menyatakan bahwa tauhid adalah pengesaan Allah yang kekal dan tidak serupa dengan semua makhluknya. Lalu tauhid direnungkan dalam ilmu kalam. Demikian juga istilah dat Allah juga tidak disebutkan dalam kitab Al-Quran. Bagaimana menurut pendapat para sahabat Satria Nusantara? Apakah dua kalimat syahadat dalam Islam bisa dikategorikan sebagai kesaksian palsu atau tidak? Demikianlah penjelasan 10 permasalahan dalam dua kalimat syahadat Islam. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.